Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul mubarak syahrul syam syahrul ramadan alladzi unzila fihil qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala aidan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Segenap kader dan simpatisan PKS serta kaum muslimin dan muslimat warga Kota Batam dimanapun Anda berada. Pertama tentu marilah sama-sama senantiasa kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita semuanya. Dan nikmat terbesar yang kita dapatkan pada saat ini adalah dipanjangkan umur kita, dipanjangkan usia kita, sehingga kita bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan pada tahun ini. Walaupun situasi dan kondisi Ramadan tahun ini sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Namun apapun kondisinya tetaplah harus kita syukuri. Mudah-mudahan dengan senantiasa bersyukur maka Allah akan memberikan tambahan nikmat-nikmat yang lainnya. Kemudian perlu juga sama-sama kita ketahui bahwasanya hidup dan kehidupan yang kita jalani sesungguhnya adalah rangkaian dari ujian-ujian yang Allah suguhkan kepada kita. Ya. Allah nyatakan di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya. Dialah Allah yang telah menjadikan kematian dan juga kehidupan agar Allah mengetahui di antara hamba-hambanya mana yang paling baik amalnya. Nah, Ramadan kita tahu ini adalah bagian dari ujian yang Allah berikan. Ujian untuk kemudian agar kita mampu meningkatkan kualitas kita. Dan biasanya ketika seorang siswa diuji dengan berbagai macam materi-materi ujian, maka setelah ujian berakhir, maka dia akan mendapatkan hasil dari ujian yang dia jalani. Maka dia akan naik kelas, dia naik tingkatan, naik grade, naik level. Begitu juga barangkali di sebuah perusahaan. Ya. Ketika pimpinan ingin menguji karyawannya, seberapa cakap dia di dalam bekerja, seberapa loyal dan setia dia kepada perusahaannya atau instansi yang dimana dia bekerja, maka pimpinan tersebut akan memberikan berbagai macam ujian yang kemudian dari situ pimpinan mengetahui orang tersebut memang layak untuk dipromosikan, dinaikkan jabatannya, diberikan tambahan tunjangannya. Ini kira-kira di dalam manajemen perusahaan. Maka Ramadan yang hadir menjumpai kita adalah merupakan sarana ujian yang harus kita jalani, kita tempuh agar kemudian kita bisa naik kelas. Kita mengalami peningkatan kualitas kita. Ya. Karena Allah SWT menyatakan dalam Al-Quran, ketika kita menyatakan diri kita beriman, Allah tidak akan membiarkan begitu saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Ya. Apakah manusia menyangka akan dibiarkan begitu saja ketika dia menyatakan aku beriman? Tidak, ya.
Allah akan memberikan ujian, Allah memberikan cobaan agar kemudian Allah mengetahui apakah keimanannya itu adalah keimanan yang sungguh-sungguh, yang betul-betul, yang murni, atau justru keimanannya adalah keimanan yang dipenuhi dengan kedustaan, kepalsuan, dan kebohongan. Oleh karena itu, segenap kader dan simpatisan serta kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama Ramadan yang hadir menjumpai kita betul-betul kita jadikan sebagai sarana ujian kita, ya. Kita tahu, ya, emas untuk menjadi sebuah perhiasan yang menarik, yang indah, yang layak untuk dipakai, mengalami berbagai macam ujian, dibakar, dipukul, diasah, dan sebagainya, ya. Begitu juga, ya, kelapa, orang untuk bisa menikmatinya dijatuhkan, dihempaskan dari ketinggian, kemudian dibelah, dicongkel, diparut, diperas. Prosesnya panjang dan lama, yang pada akhirnya orang bisa menikmati akhir dari semuanya itu dengan kenikmatan. Maka ujian-ujian yang kita jalani pada akhirnya nanti akan kita dapatkan kenikmatan-kenikmatan. Apalagi puasa yang Allah hadiahkan kepada kita, yang Allah tugaskan, wajibkan, fardukan kepada kita. Tujuannya adalah agar kita menjadi pribadi yang bertakwa. Dan kita tahu orang yang bertakwa, ya, kalau dia dalam sebuah pribadi, maka Allah menyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar terhadap masalah pribadinya, keluarganya, lingkungannya, bahkan skala lebih luas lagi adalah negaranya. Kita bayangkan kalaulah penduduk negeri ini dipenuhi oleh orang-orang yang bertakwa, maka Allah janjikan walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama wal ard. Barokah adalah kebaikan, bukan bencana, bukan wabah, bukan penyakit, tetapi berbagai macam kenikmatan-kenikmatan yang Allah janjikan. Ini adalah hadiah yang Allah janjikan kepada orang yang bertakwa. Dan tentu saja, nah, ketika seseorang menjalani ibadah puasa sekaligus dia adalah sedang menjalani ujian kesabaran, ya. Dan Al-Quran mengajarkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabri wassholah. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah tolong kepada Allah, ya. Mintalah tolong dengan kesabaran, ya. Bisabri wassalah, dan juga sholat. Alhamdulillah Ramadan ini ibadah sholat kita lebih banyak dari biasanya, karena ada ibadah sholat sunat, tarawih, dan juga witir, ya. Kalau hari ini kita kaum muslimin dan muslimat, karena anjuran pemerintah maupun majelis ulama agar kita tidak menimbulkan mudarat bagi orang lain dan orang lain tidak menimbulkan mudarat pada kita, maka kita dianjurkan untuk ibadah di rumah bersama keluarga. Kita bisa pergilirkan kesempatan ini, ya. Melatih kesempatan kita untuk menjadi imam, menjadi pemimpin sholat, ya, di tengah-tengah keluarga kita. Atau kita pilih di antara anak-anak kita, ya. Bergantian, bergiliran, ada yang tugas menjadi imam sholat. Nanti ada kalanya di antara mereka kita juga bagikan tugas mereka untuk membacakan satu ayat ataupun satu potong hadis sebagai nasihat yang bermanfaat untuk dirinya dan juga anggota keluarganya. Kalau ini kita lakukan, maka sekalipun kita tidak di masjid, walaupun tentu kader-kader PKS adalah kader-kader yang dibentuk, dibina, diarahkan untuk menjadi orang-orang yang mencintai masjid. Tetapi karena hari ini, ya, kita kader-kader PKS juga dituntut untuk menjadi orang-orang yang patuh terhadap anjuran ulama, ya. Fas'alu ahli dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah
kepada orang yang lebih tahu jika kamu tidak tahu. Dan yang kita anggap tahu adalah ulama. Ulama sudah dengan hujah-hujahnya, ya. Mereka sudah memberikan alasan-alasannya, ya. Maka kita pun sami'na wa ata'na. Sekali lagi, ibadah Ramadan dalam situasi dan kondisi seperti ini masih tetap bisa kita lakukan. Dan harapan saya dan kita semuanya, mudah-mudahan di akhir Ramadan kita semuanya akan mendapatkan gelar muttaqin. Dan itulah harapan kita semuanya. Agar apa? Agar kalau kita menjadi pribadi yang bertakwa, maka Allah akan memberikan jalan keluar terhadap masalah-masalah yang mengganggu kita, menimpa kita, baik skala pribadi, keluarga, lingkungan, maupun bahkan negara ini. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallah wa iyyakum ajmain wal afa minkum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.